Salam keroncong. Ya, saya ketemu lagi teman-teman dengan konten saya di video YouTube kali ini. Tidak bosan-bosannya saya selalu ingin memberikan support kepada teman-teman untuk selalu belajar musik keroncong. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit berbagi ilmu atau semacam tips tutorial begitulah ya, seputar selo keroncong. Bentuknya seperti ini ya. Jadi selo keroncong ini uniknya apa? Kalau di musik barat Eropa itu selo itu kan biasanya dibunyikan dengan digesek. Nah, tetapi kalau di keroncong itu uniknya dipetik. Di orkestra itu ada teknik petik, tetapi hanya sedikit ya, hanya beberapa bar atau beberapa ketukan. Tetapi uniknya di keroncong adalah selo ini dimainkan full ya, dari awal sampai terakhir itu dipetik terus. Itulah salah satu warisan dari para musisi kita yang telah menciptakan teknik-teknik unik seperti ini. Baiklah, jadi selo seperti ini. Ini untuk speknya biasanya orang mencari yang full solid. Apa itu full solid? Full solid itu ialah bahan yang dipakai menggunakan kayu. Jadi kayu dibuat seperti papan, dibikin tipis ya, baik mulai dari topnya ini depan, terus samping sampai belakang. Ini semua menggunakan kayu. Tetapi kendalanya adalah di harga ya. Tentunya solid ini harganya lebih mahal karena akan memunculkan kualitas suara yang bagus daripada yang tidak solid. Nah, kalau selo yang saya pegang ini campuran antara solid dan triplek. Nah, solidnya di bagian depan sama belakang, back dan top. Kemudian sampingnya ini menggunakan triplek. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, terus sebetulnya waktu itu saya kepingin yang full solid, tapi mumpung ada dana dan adanya seperti ini ya, akhirnya saya beli. Ini saya beli sekitar 1 tahun yang lalu ya, di teman. Nah, untuk kelanjutannya selo keroncong ya, saya ulangi, ini menggunakan 3 senar nilon. Ini senarnya juga custom ya. Ini saya rasa ada yang, kalau ini saya ganti, ini saya menggunakan senar mono pancing, tetapi yang LB nya besar atau diameternya besar. Karena kalau beli di toko ya yang betul-betul buatan pabrik tidak ada. Hampir semua senar selo keroncong ini dibuat custom. Seperti yang atas ini dililit-lilit ya, ini juga buatan tangan, ini handmade ini ya, hasil karya putra-putra Indonesia. Nah, kemudian tuningnya dari ketiga senar ini, tuningnya stemnya yang nomor 1 adalah D, kemudian nomor 2 yang tengahnya adalah G ya, yang paling atas adalah D rendah. Saya ulangi, ketiga senar ini adalah bahannya nilon, tuningnya D, G, dan D lagi lebih rendah daripada yang bawah. Nah, kemudian untuk memainkan selo keroncong ini ya, tentu semuanya menggunakan teknik petik. Nah, apa saja yang dipetik ya, saya dulu juga bingung, ini yang dipetik itu sebetulnya apa kok. Saya pelajari, saya tanya kepada senior saya. Ternyata yang dipetik adalah not bagian dari chord tersebut. Contohnya kalau akord C ya, akord C kita pegang gitar itu kan hanya isinya do mi solnya, itu hanya ada do, mi, dan sol. Nah, kemudian ditransfer ke selo. Jadi ketika misalnya ini ada sebuah grup membawakan lagu jatuh pada chord C, nah selonya
itu dipetik not, do, mi, dan sol. Itu harus kita cari ya, harus kita cari pelan-pelan. Kalau C ya, ini do-nya kan di sini. Ini mi, ini sol, ini juga sol. Jadi yang dipetik hanya itu, hanya ketiga not tadi. Itu dasarnya. Apakah semua ketiga-tiganya not ini dibunyikan ketika chordnya C? Tidak juga. Boleh hanya dibunyikan do dan solnya, atau boleh hanya mi dan solnya, atau do dengan mi. Yang penting jangan sampai lepas dari do, mi, dan sol. Nah terus kalau chord G kan isinya sol, si, re. Ya itu yang kita petik, sol, si, re. Nah sekarang teman-teman perhatikan ya, ini not-not yang harus kita petik ketika kita memainkan sebuah akord. Ini C, saya ulangi, ini do, mi, sol, ini juga sol. Kemudian D, do, mi, sol, ini juga sol. Kemudian E, ini yang kita tekan. Kemudian F, kemudian G, kemudian G sudah, A, ini A, terus B, nah itu tadi adalah rangkaian dari not-not yang ada pada chord tersebut. Jadi intinya memetik silo, kita membawakan sebuah lagu itu adalah rangkaian not yang ada pada akord tersebut. Itu memang perlu latihan berulang-ulang agar hafal ya, agar hafal. Kalau perlu dicatat. Saya catat kalau C itu isinya do, mi, sol. Kemudian kalau akord G isinya sol, si, re. Akord F isinya fa, la, do. Terus sampai hafal. Nah sekarang ada tambahan lagi, apakah hanya ketiga akord tersebut? Tidak juga. Nanti pengembangannya lebih kesananya, misalnya ada not tambahan. Misalnya dari C menuju F itu ada tidak hanya do, mi, sol, tetapi ada not tambahan yaitu le. Posisinya di sini. Nah contohnya begini ya. Ini saya main C, kemudian saya pindah ke akord F. Masih C. Nah ini lainnya, baru pindah F. Kembali ke C lagi. Nah yang ada not tambahan lainnya yaitu chord 1 menuju chord 4. Contohnya chord satunya adalah C, kemudian menuju F, itu ada not lainnya. Dari D menuju G juga diberi le karena dari 1 menuju 4. Dari A menuju D, dari D menuju G, G menuju C. Ya, saya ulangi ya. C menuju F, ini not tambahan atau not le yang kita gunakan. Saya ulangi, C ke F, D ke G, E ke A, kemudian F ke bass ya, dari bass ke dis, terus
dari B menuju E menuju A, begitu terus ya. Intinya not keempat ini kan C, 1 2 3 4 C D E F. Nah seperti itu akan teori-teori seperti itu lama-lama akan, mau nggak mau kita akan belajar ke arah sana ya. Awalnya memang masih bingung, memang perlu bimbingan atau banyak belajar dari YouTube. Saya banyak sekali membahas itu ya, silakan dicari sendiri. Kemudian ada yang disebut teknik ankle double. Jadi teknik ankle itu kalau di musik keroncong itu terjadi di instrumen gitar, cak, cuk, dan cello. Kalau bass tidak, flute tidak, biola tidak ada istilah double ankle. Yang ada hanya cuk, cak, cello, dan gitar. Seperti apa ankle dan double itu? Cara membedakannya, kalau ankle itu memetiknya jarang-jarang. Nah kalau double memetiknya rapat. Itu sebetulnya hanya harga not ya. Kalau misalnya kalau ankle itu notnya yang kita tekan, yang kita petik not seperempatan. Tetapi kalau double yang kita tekan, yang kita bunyikan bisa 1/8, bisa 1/16, lebih rapat, lebih banyak not yang kita tekan. Contohnya begini, ini ankle. Ankle, sekarang double. Nah seperti itu ya, ada ankle, ada double. Nah kemudian ada lagi istilah dep. Dep itu menekan not tetapi menekannya tanggung, tidak total, sehingga suaranya seperti ini. Ini saya tekan total ya, ini do. Nah sekarang kita dep, ini. Nah biasanya itu digunakan untuk hal-hal tertentu, untuk mempercantik atau mempermanis sebuah komposisi. Saya beri contoh, ini sekarang saya tekan full ya, semuanya saya tekan full sehingga tone atau nadanya jelas. Sekarang beberapa bagian saya menekannya tidak full. Ya beda ya. Nah itu. Nah, kemudian apalagi ya, semuanya sudah. Oh ya, ada tambahan, kadang-kadang ada suara-suara yang tidak bernada ya. Ini biasanya terjadi pada ini senar kita kita tekan. Ada yang senar yang tidak kita tekan, tapi kadang-kadang ini refleks ya, tangan kanan ini nyangkut pada senar-senar tersebut sehingga bunyinya tidak jelas, seperti bunyi ini. Kadang begitu. Nah ini kalau di bahasa musik namanya ghost note atau not hantu. Jadi not ya tidak tone-nya tidak jelas, tapi itu justru memperindah nuansa akustik ya. Itu terjadi biasanya di gitar juga ada teknik seperti itu. Di cuk, di cak itu sering yang menciptakan ghost note. Nah, ini bisa terjadi di posisi tangan kiri atau di tangan kanan. Ini sebetulnya kalau kita latih, kita cari susah ini ya. Biasanya not seperti ini muncul dengan sendirinya ya. Saya kira itu saja dari